Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang membuat jutaan orang di seluruh dunia memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya? Ini bukan lagi sekadar pindah kota, tapi sebuah gelombang besar yang mengubah wajah dunia. Ini adalah cerita tentang migrasi penduduk. Bantu like, komen, dan subscribe channel kecil ini ya. Migrasi bukan cuma soal pergi. Ini adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, baik untuk sementara maupun selamanya. Tapi secara umum, kita mengenal dua jenis. Yang pertama, migrasi internasional, berupa keluar negeri menjadi ekspatriat, TKI, atau pencari suaka. Yang kedua, migrasi internal, yaitu pindah dalam satu negara, seperti dari desa ke kota. Lalu, apa yang mendorong seseorang pergi dan menarik mereka untuk datang? Faktornya kompleks, tapi bisa kita kelompokkan seperti ini. Faktor pendorong diantaranya ekonomi, lapangan kerja sempit dan upah rendah di tempat asal. Kemudian faktor konflik dan keamanan, perang, kerusuhan, ketidakstabilan politik. Lingkungan, kondisi seperti bencana alam, perubahan iklim, kekeringan merupakan faktor pendorong terjadinya migrasi. Lalu ada faktor sosial seperti diskriminasi, kurangnya kebebasan berpendapat. Kemudian ada faktor penarik, ekonomi, gaji lebih tinggi, peluang karir yang lebih baik, stabilitas, keamanan, hukum yang jelas, pemerintahan yang stabil, pendidikan dan kesehatan, kualitas universitas dan fasilitas kesehatan yang lebih baik. Terakhir, faktor kualitas hidup, infrastruktur bagus, lingkungan yang bersih. Berikut adalah beberapa kasus migrasi besar-besaran dan kontroversial yang pernah terjadi di dunia. Bayangkan sebuah perjalanan panjang yang mengubah wajah dunia. Pada akhir abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa mulai meninggalkan tanah kelahirannya dan berlayar menuju dunia baru, Amerika. Awalnya, dorongan utama adalah pencarian jalur perdagangan dan rempah-rempah. Namun, ketika Christopher Columbus menemukan benua baru pada tahun 1492, gelombang migrasi besar-besaran pun dimulai. Spanyol dan Portugis adalah yang pertama mendirikan koloni di Amerika Latin. Tak lama kemudian, bangsa Inggris, Prancis, dan Belanda ikut serta membangun permukiman di Amerika Utara dan Karibia. Migrasi ini tidak hanya membawa harapan dan peluang, tapi juga konflik dan tragedi. Banyak penduduk asli Amerika yang kehilangan tanah, budaya, bahkan nyawanya karena perang, penyakit, dan penjajahan. Di sisi lain, Eropa membawa teknologi, agama, bahasa, dan sistem pemerintahan yang membentuk fondasi Amerika modern. Seiring abad ke-17 hingga ke-19, migrasi terus berlanjut. Ratusan ribu orang Eropa meninggalkan tanah air mereka karena perang, kelaparan, atau mencari kehidupan baru yang lebih baik. Mereka menetap di berbagai wilayah, menciptakan keberagaman budaya yang hingga kini menjadi ciri khas Amerika. Sejarah migrasi bangsa Eropa ke Amerika bukan hanya tentang perpindahan manusia, melainkan tentang awal terbentuknya dunia global seperti yang kita kenal sekarang. Sebuah kisah besar tentang harapan, eksploitasi, dan transformasi. Berikutnya ialah kisah migrasi bangsa Afrika ke Amerika dan Eropa. Sejarah migrasi bangsa Afrika adalah salah satu kisah paling kompleks dan penuh luka dalam perjalanan manusia. Migrasi ini terjadi dalam dua wajah besar, paksaan dan harapan. Pada abad ke-16 hingga ke-19, jutaan orang Afrika dipaksa meninggalkan tanah kelahiran mereka melalui perdagangan budak transatlantik. Mereka dijual, dikirim dengan kapal penuh penderitaan menuju Amerika untuk dijadikan pekerja di perkebunan gula, kapas, dan tembakau. Dari Brasil hingga Karibia, hingga ke Amerika Serikat, tenaga budak dari Afrika menjadi tulang punggung ekonomi kolonial. Namun harga yang dibayar adalah hilangnya kebebasan, terputusnya keluarga, dan hancurnya kehidupan tradisional. Sementara itu, di benua Eropa, migrasi Afrika hadir dengan wajah berbeda.
Setelah masa kolonial, terutama pada abad ke-20, banyak orang Afrika bermigrasi ke negara-negara seperti Prancis, Inggris, Belgia, dan Belanda. Mereka datang sebagai pekerja, tentara, bahkan pelajar, membawa serta budaya, bahasa, dan tradisi Afrika ke tengah masyarakat Eropa. Migrasi ini membentuk diaspora Afrika yang besar, yang hingga kini berperan penting dalam perkembangan budaya global, dari musik jazz, reggae, hingga seni dan kuliner. Namun, warisan perbudakan dan kolonialisme masih meninggalkan jejak diskriminasi dan perjuangan untuk kesetaraan. Sejarah migrasi bangsa Afrika ke Amerika dan Eropa adalah kisah tentang penderitaan, ketahanan, dan kontribusi besar. Dari luka sejarah, lahirlah kekuatan budaya yang memperkaya dunia modern kita hari ini. Sejarah migrasi bangsa Tiongkok adalah kisah panjang tentang kerja keras, ketahanan, dan adaptasi. Sejak ribuan tahun lalu, bangsa Tiongkok sudah dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau. Namun gelombang besar migrasi mulai terlihat pada abad ke-19, ketika situasi di tanah kelahiran mereka dipenuhi kemiskinan, perang, dan pergolakan politik. Banyak orang Tiongkok meninggalkan desa mereka untuk mencari kehidupan baru di Asia Tenggara, Amerika, Australia, hingga Afrika. Di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina, mereka mendirikan komunitas yang kuat, membawa budaya, bahasa, kuliner, dan tradisi Konfusianisme. Di Amerika Serikat, ribuan pekerja Tiongkok membangun rel kereta api dan ikut berperan dalam perkembangan ekonomi Barat. Migrasi ini bukan tanpa tantangan. Mereka sering menghadapi diskriminasi, keterasingan, dan keterbatasan hak. Namun, melalui solidaritas dan kerja keras, diaspora Tiongkok berhasil bertahan dan bahkan menjadi kelompok yang berpengaruh di banyak negara. Hari ini, keturunan Tiongkok tersebar di seluruh dunia dengan identitas ganda, menjaga akar budaya leluhur sekaligus berbaur dengan masyarakat tempat mereka tinggal. Dari kuliner hingga bisnis internasional, dari tradisi Imlek hingga seni bela diri, jejak migrasi bangsa Tiongkok menjadi bagian penting dalam sejarah global. Sejarah ini membuktikan bahwa migrasi bukan sekedar perpindahan manusia, melainkan kisah tentang bagaimana suatu bangsa bisa meninggalkan jejak yang abadi di berbagai belahan dunia. Tahun 2025, Jepang yang selama ini dikenal sebagai negara dengan budaya homogen, mendadak diguncang gelombang kontroversi. Bukan karena bencana alam, bukan pula karena krisis politik, tetapi karena migrasi besar-besaran warga India yang memicu protes dari sebagian warga Jepang. Selama puluhan tahun, Jepang menghadapi masalah serius. Populasi yang menua, angka kelahiran rendah, dan kekurangan tenaga kerja. Untuk mengatasinya, pemerintah membuka pintu bagi pekerja asing. Dan salah satu kelompok terbesar yang masuk adalah warga India. Banyak dari mereka bekerja di bidang teknologi, perhotelan, hingga layanan kesehatan. Namun pada pertengahan 2025, isu ini meledak di ruang publik. Demonstrasi pecah di Tokyo, Osaka, dan kota-kota besar lain. Kelompok nasionalis menuntut pembatasan ketat terhadap migran India. Mereka menuduh imigran mengambil pekerjaan lokal, membebani sistem sosial, bahkan mengancam identitas budaya Jepang. Kami tidak menolak orang asing, tapi kami takut kehilangan jati diri bangsa. Begitu kata salah satu pengunjuk rasa. Narasi seperti ini makin diperkuat oleh media sosial yang kerap menyebarkan ketakutan berlebihan. Bahkan, meski data kriminalitas imigran sebenarnya tidak mendukung tuduhan tersebut. Di sisi lain, banyak warga Jepang dan komunitas India justru menekankan sisi positif migrasi. Mereka melihat pekerja India sebagai penyelamat di sektor-sektor kritis. Tidak sedikit pula yang telah beradaptasi, berbaur, dan memperkaya budaya Jepang melalui kuliner, seni, dan teknologi. Pemerintah Jepang pun berada dalam dilema. Di satu sisi, mereka harus meredam kecemasan masyarakat. Tapi di sisi lain,
Tanpa tenaga kerja migran, ekonomi Jepang akan makin melemah. Inilah benturan antara realita ekonomi dan identitas budaya yang sulit dihindari. Kontroversi migrasi India ke Jepang di tahun 2025 bukan sekedar cerita tentang angka dan kebijakan. Ini adalah kisah manusia, tentang harapan, perjuangan, dan bagaimana sebuah bangsa menghadapi perubahan besar. Pertanyaannya, mampukah Jepang menemukan keseimbangan antara menjaga tradisi dan membuka diri pada dunia? Bagaimana menurutmu? Apakah Jepang harus membatasi migrasi atau justru merangkulnya sebagai solusi masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang terakhir, tahun 2025, sebuah fenomena sosial mengejutkan Indonesia. Ribuan warganya memilih meninggalkan tanah air dan tren ini mendadak viral di media sosial dengan satu tagar yang kontroversial. Kabur aja dulu. Tagar ini muncul sebagai bentuk sindiran sekaligus protes. Banyak anak muda yang merasa tidak punya masa depan di dalam negeri, mulai dari sulitnya mencari pekerjaan, tingginya biaya hidup, hingga keresahan politik. Bagi sebagian orang, kabur aja dulu adalah simbol mencari harapan di luar negeri. Fenomena ini bukan hal baru. Indonesia sudah lama dikenal sebagai negara pengirim tenaga kerja, baik formal maupun informal. Namun kali ini berbeda. Migrasi disuarakan secara terbuka, bahkan dirayakan di platform digital, membuatnya jadi gerakan yang viral. Tapi tentu saja muncul kontroversi. Ada yang mendukung, menganggap ini langkah realistis untuk mencari peluang lebih baik. Namun, ada pula yang mengecam, menyebut tren ini sebagai bentuk lari dari tanggung jawab dan ancaman bagi masa depan bangsa jika generasi mudanya justru memilih pergi. Para pakar menilai, fenomena ini mencerminkan masalah mendasar, lapangan kerja yang belum merata, rendahnya upah, dan minimnya jaminan kesejahteraan. Migrasi massal bisa menjadi peluang, tapi juga tantangan, karena kehilangan sumber daya manusia produktif bisa memperlambat pembangunan nasional. Kontroversi migrasi warga Indonesia dengan tagar #kabur aja dulu bukan sekadar tren media sosial. Ini adalah cermin kegelisahan generasi muda, antara bertahan dengan segala keterbatasan atau pergi mencari masa depan di tempat lain. Lalu apa dampak dari arus migrasi ini? Seperti dua sisi mata uang. Bagi negara asal, dampak positifnya adalah mengurangi pengangguran, sumber devisa dari remitensi. Dampak negatifnya brain drain atau larinya orang-orang pintar, kekurangan tenaga terampil. Sedangkan bagi negara tujuan, dampak positifnya memenuhi kekurangan tenaga kerja, keragaman budaya. Tetapi dampak negatifnya, tekanan pada sumber daya, potensi konflik sosial akibat perbedaan budaya, potensi tindakan rasisme, persaingan di pasar tenaga kerja. Migrasi adalah cerita kuno umat manusia yang terus berulang. Ini adalah narasi tentang pencarian, harapan, dan terkadang keterpaksaan. Dengan memahami akar permasalahannya, kita bukan hanya membaca data tapi memahami jutaan cerita manusia di baliknya. Menurut kamu, apa dampak migrasi yang paling terasa di sekitarmu? Share di kolom komentar below. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi untuk konten informatif lainnya.